Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah sampai pada pertemuan ke-6 dan ke-7 untuk mata kuliah metode penelitian. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif. Skala pengukuran. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila variabel penelitian 5, maka jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian juga 5. Apa itu skala pengukuran? Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Contoh, misalnya timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas dibuat dengan skala miligram dan akan menghasilkan data kuantitatif berat emas dalam satuan miligram. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Misalnya berat emas 19 gram, berat besi 10 atau 100 kg dan lain sebagainya. Ada beberapa macam skala pengukuran. Yang pertama skala Likert, kemudian skala Guttman, kemudian semantic differential, dan Ranting scale. Oke, kita bahas yang pertama. Skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata. Antara lain, contohnya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian sangat positif, positif, negatif, sangat negatif, dan seterusnya ya teman-teman. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor. Misalnya, yang pertama, setuju, selalu, atau sangat positif diberi dengan skor 5. Kemudian yang kedua, setuju atau sering atau positif diberi dengan skor 4. Kemudian yang ketiga, ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral diberi dengan skor 3. Kemudian yang keempat, tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberi dengan skor 2. Kemudian yang kelima, sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi dengan skor 1. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist maupun pilihan ganda. Contoh bentuk checklist.
Di sini misalnya pertanyaan nomor satunya itu prosedur kerja baru itu akan segera diterapkan di perusahaan Anda. Nah, untuk pertanyaan ini misalnya di checklist setuju. Di sini kan ada 5 ya. Ada pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, ini diberikan skor dari 5 sampai 1. Teman-teman bisa lihat ya skornya di sini. Kemudian, dengan teknik pengumpulan data angket, maka instrumen tersebut misalnya diberikan kepada 100 orang karyawan yang diambil secara random. Dari 100 orang pegawai setelah dilakukan analisis, misalnya hasilnya seperti ini. Terdapat 25 orang menjawab sangat setuju. Kemudian 40 orang menjawab setuju. Kemudian 5 orang menjawab ragu-ragu dan 20 orang menjawab tidak setuju. Lalu 10 orang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut, 65 orang, 40 tambah 25 atau 65% karyawan menjawab setuju dan sangat setuju. Jadi kesimpulannya, mayoritas karyawan setuju dengan adanya metode kerja baru. Data interval tersebut juga dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan scoring setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah skor untuk 25 orang yang menjawab sangat setuju, 25 dikali 5 sama dengan 125. Kemudian jumlah skor untuk 40 orang yang menjawab setuju sama dengan 40 dikali 4 sama dengan 160. Begitu pula seterusnya ya, sehingga di sini dapat dilihat untuk jumlah skor ideal atau kriterium untuk seluruh item sama dengan 5 dikali 100 sama dengan 500. Ini kan ada 5 itemnya. Kemudian ada 100 untuk respondennya. Lalu dikali saja untuk 5 dikali dengan 100. Seandainya itu semua jawabannya sangat setuju, maka poinnya 500. Nah, di sini dilihat bahwa jumlah skor yang diperoleh dari penelitian adalah 350. Jadi berdasarkan data itu, maka tingkat persetujuan terhadap metode kerja baru itu sama dengan 350 dibagi dengan 500 dikali 100% sama dengan 70%. Nah, ini 70% dari data yang diharapkan yaitu 100%. Kemudian secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Sangat tidak setuju itu 100, kemudian sangat setuju itu 500. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden, maka rata-rata 350 terletak pada daerah setuju. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode kerja baru itu disetujui ya. Kemudian yang kedua, contoh bentuk pilihan ganda. Prosedur kerja baru itu akan segera diterapkan di lembaga Anda. Nah, di sini di pilihan gandanya itu A sangat tidak setuju, B tidak setuju, C ragu-ragu atau netral, D setuju, E sangat setuju. Teman-teman juga di sini bisa memberikan nilai dari skor 1 sampai dengan 5 seperti pada contoh sebelumnya. Dalam penyusunan instrumen untuk variabel tertentu, sebaiknya butir-butir pertanyaan itu dibuat dalam bentuk kalimat positif, netral, atau negatif, sehingga responden dapat menjawab dengan serius dan konsisten. Misalnya itu berbunyi begini. Untuk kalimat positifnya, saya mencintai mobil diesel karena hemat bahan bakar. Kemudian untuk kalimat netralnya, mobil diesel banyak diproduksi di Jepang.
Lalu untuk kalimat negatifnya, mobil diesel sulit dihidupkan di tempat dingin. Kemudian yang berikutnya, skala Guttman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi dua alternatif. Jadi, kalau pada skala Likert itu terdapat 3, 4, 5, 6, sampai 7 interval, dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, maka pada skala Guttman ini hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Contoh, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjabat pimpinan di perusahaan ini? A. Setuju, B. Tidak setuju. Kemudian pertanyaan yang kedua, pernahkah pimpinan melakukan pemeriksaan di ruang kerja Anda? A. Tidak pernah, B. Pernah. Skala Guttman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban dapat dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Misalnya untuk jawaban setuju diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0. Untuk analisa dapat dilakukan seperti pada skala Likert. Kemudian yang berikutnya, semantik diferensial. Skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Contoh, misalnya di sini beri nilai gaya kepemimpinan manajer Anda. Teman-teman bisa dilihat dari sebelah kanan yang positif, kemudian sebelah kiri yang negatif. Responden dapat memberi jawaban pada rentang jawaban yang positif sampai dengan negatif. Hal ini tergantung pada persepsi responden kepada yang dinilai. Responden yang memberi penilaian dengan angka 5 berarti persepsi responden terhadap pemimpin itu sangat positif. Sedangkan bila memberi jawaban pada angka 3 berarti netral, dan bila memberi jawaban pada angka 1 maka persepsi responden terhadap pemimpinnya sangat negatif. Kemudian yang keempat, rating scale. Rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial, ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain sebagainya. Yang penting bagi penyusun instrumen dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Orang tertentu memilih jawaban angka 2, tetapi angka 2 oleh orang tertentu belum tentu sama maknanya dengan orang lain yang juga memilih jawaban dengan angka 2. Contoh, seberapa baik data ruang kerja yang ada di perusahaan A? Berilah jawaban dengan angka. 4. Bila tata ruang itu sangat baik. 3. Bila tata ruang itu cukup baik. 2. Bila tata ruang itu kurang baik. 1. Bila tata ruang itu sangat tidak baik.
Kemudian teman-teman bisa membuatkan tabel seperti ini. Lalu untuk menjawabnya teman-teman tinggal melingkari. Misalnya pada saat pertanyaan nomor 1, penataan meja kerja sehingga arus kerja menjadi pendek. Kalau teman-teman jawab A, menjawab 4, berarti teman-teman memberikan jawaban bahwa tata ruangnya itu sangat baik. Kalau misalnya teman-teman jawab 2, berarti teman-teman menilai bahwa tata ruang itu kurang baik. Begitu seterusnya ya. Kemudian teman-teman juga setelah instrumen tersebut diberikan ini kan kepada 30 orang responden. Maka sebelum dianalisis, teman-teman bisa mentabulasikan seperti gambar ini. Di sini teman-teman bisa lihat untuk responden yang pertama, dari pertanyaan 1 sampai ke 10 itu dijumlahkan hasilnya menjadi 29. Begitu pula yang untuk responden kedua sampai seterusnya dijumlahkan. Nah, hasil akhirnya itu 818. Untuk jumlah semuanya ya. Nah, jumlah skor kriterium, bila setiap butir mendapatkan skor tertinggi, maka teman-teman dapat mencarinya. Di sini 4 dikali 10 dikali 30 sama dengan 1200. Jadi nilai skor tertingginya itu adalah 1200. Skor tertinggi tiap butir itu kan 4. Lalu jumlah butir soalnya itu ada 10 dan jumlah respondennya 30. Makanya tadi dibilang 4 dikali 10 dikali 30. Di sini jumlah skor hasil pengumpulan datanya sama dengan 818. Dengan demikian, kualitas tata ruang kantor lembaga A menurut persepsi 30 responden itu 818 dibagi dengan 1200 sama dengan 68% dari kriteria yang ditetapkan. Hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori seperti ini. Di sini terlihat dengan nilai 300 itu sangat tidak baik dan nilai sangat baik itu berada pada poin atau nilai 1200. Nilai 818 terletak dalam kategori interval kurang baik dan cukup baik, tetapi lebih mendekat pada cukup baik. Berarti bisa disimpulkan bahwa kualitas tata ruang kantor lembaga A cukup baik berdasarkan persepsi dari 30 responden. Berikutnya, instrumen penelitian. Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Misalnya, variabel penelitiannya tingkat kekayaan. Indikator kekayaan, misalnya rumah, kendaraan, tempat belanja, pendidikan, jenis makanan yang sering dimakan, jenis olahraga yang dilakukan, dan lain sebagainya. Untuk indikator rumah, bentuk pertanyaannya, misalnya, pertama, berapa jumlah rumah? Kemudian pertanyaan keduanya, di mana letak rumah? Kemudian, berapa luas masing-masing rumah? Kemudian, bagaimana kualitas bangunan rumah? Dan lain sebagainya.
Dalam penelitian kuantitatif, teman-teman pasti sudah pernah, khususnya untuk statistik ya, sudah pernah mendengar istilah data nominal, ordinal maupun rasio. Nah, data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek tersebut tetapi hanya sekedar label atau kode. Misalnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Ini biasanya terdapat pada di depan data kuesioner ya. Kemudian data ordinal itu adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya atau dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya dengan jarak atau rentang tidak harus sama. Contohnya misalnya apa pekerjaan orang tua Anda? SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Kemudian data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol absolut atau nilai dasar yang tidak dapat dirubah. Contohnya, berapa jumlah pegawai di tempat Anda bekerja? Pegawainya berapa? Misalnya 10 orang, 20 orang. Itu kan datanya tidak bisa dirubah. Kisi-kisi instrumen. Di sini misalnya teman-teman ingin akan melakukan penelitian yang berjudul Gaya dan Situasi Kepemimpinan serta Pengaruhnya Terhadap Iklim Kerja Organisasi. Judul tersebut terdiri dari 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Yang masing-masing instrumennya, yang pertama, instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan. Kedua, instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi. Berikut kisi-kisinya ya. Di sini teman-teman bisa melihat untuk variabel penelitian. Yang pertama, gaya kepemimpinan itu kita ambil 3 saja indikatornya. Yang pertama, kepemimpinan direktif. Nah, kepemimpinan direktif itu ada pada item nomor pertanyaan 1, 4, 7, 10, 13, 16. Di sini misalnya untuk instrumen variabel yang pertama ini yang gaya kepemimpinan, teman-teman bisa menggunakan model pilihan ganda. Jadi bentuk pertanyaannya itu untuk yang pertama itu misalnya teman-teman memberikan pertanyaan begini. Apakah pemimpin Anda menjelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan kelompok? A. Tidak pernah. B. Jarang sekali. C. Sering. D. Selalu. Kemudian untuk variabel penelitian yang kedua, situasi kepemimpinan, teman-teman bisa melakukan bentuknya itu instrumennya dalam bentuk checklist. Jadi teman-teman di sini memberikan bentuk tabel, lalu tinggal dibagi saja. Misalnya kayak S itu semuanya, SB sebagian besar, SK sebagian kecil, TA-nya tidak ada. Nah, untuk bentuk pertanyaannya, untuk indikator yang pertama hubungan pemimpin dengan anggota, misalnya itu pertanyaan gini. Apakah para pegawai memberi dukungan kepada para pemimpin? Jika teman-teman bilang semuanya diberikan dukungan kepada para pemimpin, berarti teman-teman menceklis di S semuanya begitu. Kemudian untuk variabel penelitian yang ketiga, iklim kerja organisasi, di sini teman-teman bisa buat dalam bentuk rating scale. Jadi teman-teman nanti buatkan tingkatan persetujuannya, misalnya skor 4 berarti sangat setuju, artinya baik sekali. Kemudian skor 3 berarti setuju, cukup baik. Kemudian 2 berarti tidak setuju, tidak baik. 1 berarti sangat tidak setuju, berarti sangat tidak baik.
Nah, untuk indikator yang pertama, misalnya otonomi dan fleksibilitas. Untuk pertanyaan pertamanya itu teman-teman bisa membuat pertanyaan seperti ini. Terdapat fleksibilitas dalam menggunakan waktu dan sumber-sumber untuk mencapai tujuan organisasi. Jika teman-teman sangat setuju, berarti teman-teman menceklis untuk tingkat persetujuannya itu melingkari untuk tingkat persetujuannya di skor nomor 4. Tapi bila teman-teman menilai tidak baik atau tidak setuju, berarti teman-teman melingkari di skor nomor 2. Kemudian validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, validitas itu digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur atau dilihat ketepatannya. Untuk reliabilitas, instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama maka akan mendapatkan hasil yang sama. Berarti dia harus konsisten untuk reliabilitasnya ya. Cara pengujian instrumen. Oke, kita masuk yang pertama. A. Uji validitas butir soal. Di sini ada 2 teknik yang saya bagikan, yang diambil dari beberapa buku. Yang pertama itu teknik Pearson Product Moment Correlation. Butir soal dikatakan valid bila 1. Koefisien korelasi produk moment lebih besar R tabel alfa sama dengan N kurang 2. Kemudian yang kedua, nilai signifikansi lebih kecil atau sama dengan alfa. Rumus yang bisa digunakan untuk uji validitas dengan teknik korelasi produk moment yaitu, teman-teman di sini bisa lihat di slide, R hitung sama dengan N dalam kurung XY kurang dalam kurung sigma X kali dalam kurung sigma Y per akar dalam kurung N dalam kurung sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 dikali buka kurung N dalam kurung sigma X Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y pangkat 2 tutup kurung. Di mana keterangannya di sini dapat dilihat bahwa N adalah jumlah sampel, X adalah skor variabel, jawaban subjek penelitian, Y skor total dari variabel untuk subjek penelitian ke N. Contoh, berikut ini data dari 10 orang yang telah diberikan tes kreativitas terhadap yang terdiri dari 4 butir soal dan tiap butir soal mempunyai nilai paling rendah 1 sampai paling tinggi 5. Ujilah validitas ke-4 butir soal tersebut dengan signifikansi alfa 5%. Nah, di sini teman-teman sudah lihat ya, bahwa di sini ada 10 responden untuk 4 pertanyaan. Diberikan skala paling rendah 1, paling tinggi 5. Oke, kita langsung saja cara mengerjakannya. Langkah pertama untuk menjawabnya itu, ini kita lakukan untuk uji validitas butir soal nomor 1 ya. Nah, teman-teman bisa coba untuk nomor 2, 3, 4 nanti di rumah ya. Di sini teman-teman silakan menjumlahkan untuk siswa pertama jumlah butir soal yang benar itu berapa dari 4 pertanyaan. Di sini ditambahkan saja untuk siswa pertama 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 berarti 14 ya. Kemudian siswa yang kedua 4 tambah 5 tambah 4 tambah 4 berarti 17 dan seterusnya sampai siswa atau responden ke 10. Kemudian di sini teman-teman
Untuk uji validitasnya itu setiap butir soal, misalnya kan ini kita ambil untuk butir soal yang pertama, berarti yang pertama itu kita kasih lambang X ya, X1 atau X. Kemudian untuk totalnya itu, total jawabannya itu kita kasih Y untuk totalnya ini. Oke. Nah, ini seperti ini. Langkah keduanya ya. Yang ini kita butir soal 1 kita kasih X. Kemudian total itu Y. Kita lambangkan Y ya. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai R tabel. N sama dengan 10, alfa sama dengan atau signifikansinya itu 5% sama dengan 0,05, sehingga nilai R sama dengan 0,05, 10 kurang 2. Nah, 10 itu dari mana? 10-nya itu dari 10 orang siswa atau 10 orang responden. Nah, untuk rumusnya R ini, teman-teman lihatnya di sini. Yang pertama ini yang R. Yang R tabel dalam kurung alfa sama dengan N kurang 2. Oke. Nah, nilainya itu sama dengan, ini kan 10 kurang 2, 8. Nah, untuk tabel dilihat pada tabel produk momen. Berarti nilainya 0,707, ini tabelnya. Ini N-nya ini, teman-teman bisa lihat turun ke bawah itu yang 8, angka 8. Sebelah kanannya itu ada 0,707. Berarti itu nilainya 0,707 ya. Kemudian yang keempat, di sini teman-teman bisa lihat kita harus menghitung R hitungnya ya. Ini tabelnya, misalnya ini kan yang X tadi yang saya sampaikan itu X itu untuk butir soal nomor 1 ya. Nah, teman-teman silakan coba untuk soal nomor 2, 3, 4. Dan Y-nya itu total jawaban. Jadi di sini langsung saja untuk SY-nya itu langsung dikali. Kan kita harus cari nilai XY sebelum kita menghitung R hitungnya berapa. XY kali 4 kali 14 hasilnya 56 dan seterusnya ya untuk responden nomor 2 sampai 10. Kemudian berikutnya itu yang dilihat adalah X kuadratnya. Jadi X tadi butir soal ke-1 itu dikuadratkan. Jadi 4 kuadrat itu 16, untuk siswa pertama, siswa kedua 4 kuadrat juga 16 sampai seterusnya ya. Kemudian Y kuadrat. Y kuadrat ini tadi Y kan total jawabannya. Y-nya itu jawabannya yang pertama. Ini 14 dikuadratkan. Siswa yang pertama 14 dikuadratkan jadi 196. Siswa yang kedua 17 ya, dikuadratkan menjadi 289. Begitu seterusnya. Nah, untuk jumlahnya tinggal dijumlahkan saja. X-nya sama dengan 41, Y-nya sama dengan 162, XY-nya sama dengan 674. X kuadratnya 171 dan Y kuadratnya 2684. Nah, untuk R hitung tinggal dimasukkan rumusnya. Teman-teman bisa lihat pada slide. Hasilnya sama dengan 0,745. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita membuat keputusan. Nah, keputusannya itu bagaimana? Di sini kan R hitung lebih besar R tabel. Maka 0,745 lebih besar daripada 0,707. 0,707 itu dari mana? Dari sini tadi ya, dari sini, dari nilainya ini 8 pada tabel produk momen. Nilainya itu 0,707. 0,745 kan dari R hitung. Sehingga butir soal nomor 1 dinyatakan valid. Nanti teman-teman coba latihan di rumah untuk butir soal nomor 2, 3, 4. Silakan supaya lebih dipahami. Kemudian teknik kedua untuk uji validitas. Teknik poin biserial. Bagaimana rumusnya? Rumusnya itu RP bis sama dengan MP kurang MT per SDT kali akar P per Q. Di mana RP bis itu adalah koefisien korelasi poin biserial, MP adalah skor rata hitung untuk butir yang dijawab betul, MT sama dengan skor rata dari skor total, SDT standar deviasi skor total,
P adalah proporsi siswa yang menjawab betul pada butir yang diuji validitasnya. Q adalah proporsi siswa yang menjawab salah pada butir yang diuji validitasnya. Contoh kasus. Seorang guru SD di sebuah galaksi hendak melakukan ulangan harian menggunakan soal pilihan ganda. Sebelum menggunakannya, guru tersebut harus memastikan butir-butir pada soalnya valid secara empiris. Oleh karenanya, dia mengujikan terlebih dahulu soal tersebut kepada siswa lain. Berikut data nilai hasil tryout soal tersebut. Ini dia. Dilakukan kepada 15 orang responden atau siswa dengan butir soal 12. Di sini teman-teman bisa lihat pilihan ganda berarti kalau benar jawabannya itu diberi dengan skor 1 dan salah diberi dengan skor 0. Di sini teman-teman perhatikan tabel ini. Pertama, silakan teman-teman melihat nilai N. N di sini adalah jumlah butir yang benar. Jadi, butir soal pertama itu berapa nilainya itu yang benar, berapa yang benar. Teman-teman bisa hitung dari atas ya. Perhatikan yang warna biru turun ke bawah. N-nya itu. Untuk butir soal pertama, berapa orang yang betul? 7 orang. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 7. Untuk butir soal kedua, berapa yang betul? 8 orang dan seterusnya ya. Kemudian untuk P, jumlah betul per jumlah siswa. Nah, di sini kan teman-teman sudah lihat jumlah betulnya berapa? 7. Jadi 7 berapa jumlah siswa atau jumlah respondennya kita? 15. Berarti 7 dibagi 15 ya. Berarti 0,46 untuk butir soal yang pertama, butir soal kedua 0,53 dan seterusnya. Untuk Q, rumusnya itu sama dengan 1 kurang P. Nah, dikurang saja. 1 kurang 0,46, hasilnya 0,54. Untuk yang kedua, 1 kurang 0,53, hasilnya 0,47 dan seterusnya. Untuk XT, di sini teman-teman lihat satu siswa itu berapa butir soal yang betul. Untuk ST siswa yang pertama ada 4 soal yang betul, siswa kedua ada 7 yang betul dan seterusnya. Yang di sebelahnya XT ini adalah XT kuadrat ya teman-teman. Ini tidak terbaca ini. XT kuadrat ya, yang tabelnya kosong di sebelah itu ST kuadrat. Jadi 4 itu dikuadratkan. Jadi 4 kali 4 16, 7 kali 7 49 dan seterusnya. Untuk nilai ST sama dengan nilai jumlah totalnya itu sama dengan 101, kemudian ST kuadrat nilai jumlah total adalah 771. Nah, bagaimana cara mencari MT? MT di sini dicari dengan rumus sigma XT per N. Kalau di sini N-nya adalah jumlah butir yang benar, maka untuk nilai N di sini sebagai jumlah siswa. Ingat ya, teman-teman harus bisa bedakan ya. Nah, di sini berarti tinggal dimasukkan saja. Untuk ST-nya itu sigma XT total. Sigma XT itu kan total jumlah benar per siswa. Berarti berapa? 101. 101 dibagi dengan jumlah siswa 15 atau jumlah responden ya, 15. Berarti nilainya 6,73. Kemudian untuk MP. MP di sini teman-teman bisa lihat sini MP rumusnya itu total XT siswa yang benar dibagi dengan jumlah siswa yang menjawab benar. Misalnya pada butir nomor 1, siswa yang menjawab benar pada butir nomor 1 itu sebanyak 7 orang, terdiri dari siswa nomor 3, 5. Ini, siswa nomor 1. Teman-teman bisa lihat ya, yang jawab benar di nomor 3, di nomor 5, di nomor 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian untuk ST-nya masing-masing siswa tersebut yang jawab benar. Siswa nomor 3, berapa ST-nya? 5. Siswa nomor 5, berapa ST-nya? 8. Siswa nomor 11, berapa ST-nya? 8.
dan seterusnya ya. Maka tinggal dimasukkan rumus untuk MP butir soal yang pertama, 61 / 7 sama dengan 8,71. Begitu pula dengan MP untuk butir soal nomor 2 seperti tadi, dilakukan seperti tadi, nilainya itu 7,125. Kemudian untuk SDT, ini dicari secara keseluruhan dengan rumus ini, akar sigma xt kuadrat di per n dikurang dalam kurung x sigma xt di per n di pangkat 2, di mana n adalah jumlah siswa. Teman-teman silakan masukkan nilainya, hasilnya itu sama dengan 0,44. Setelah itu silakan teman-teman masukkan nilai RPBIS untuk butir soal nomor 1, dimasukkan nilainya, semua angka-angkanya yang ada di tabel sini, silakan dimasukkan ke sini. Hasilnya itu 4,14 untuk RPBIS-nya. Nah, bagaimana untuk mengetahui butir soal itu valid atau tidak? Menurut Wiersma dan Jurs tahun 1990, secara umum, jika koefisien korelasi lebih besar dari 0,3, maka butir instrumen tersebut dikategorikan valid. Ini nilainya 4,14, berarti untuk butir soal pertama dikatakan valid. Kemudian yang kedua atau B, uji reliabilitas butir soal. Yang pertama, teknik Cronbach-Alpha. Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian reliabel atau tidak. Bila jawaban yang diberikan subjek penelitian berbentuk skala seperti 1-3, 1-5 atau jawaban yang menginterpretaskan penilaian sikap, misalnya sangat memuaskan diberi skor 3, memuaskan diberi skor 2, tidak memuaskan diberi skor 1. Nah, untuk kriteria reliabilitas tesnya itu dapat dilihat ini teman-teman pada layar ini. Ini berdasarkan Ari Kunto tahun 2012. Oke, kita masuk ke caranya, cara manualnya ini ya. Tahapan perhitungan itu yang pertama menentukan nilai varian setiap butir soal. Teman-teman bisa lihat rumusnya. Kemudian yang kedua menentukan nilai varian total. Kemudian menentukan reliabilitas instrumen. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di layar. Oke, kita masuk ke contoh. Berikut ini data dari 10 siswa yang telah diberi tes kreativitas terdiri dari 4 butir soal dan tiap butir soal mempunyai nilai paling rendah sama dengan 1 sampai nilai paling tinggi sama dengan 5. Ujilah reliabilitas instrumen tersebut dengan signifikansi alfa sama dengan 5%. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 10 orang responden atau 10 orang siswa dengan 4 butir soal. Oke, kita masuk langkah-langkah untuk mengerjakannya. Pertama, teman-teman silakan membuat tabel seperti ini. Ini untuk butir soal pertama, teman-teman ganti dengan lambang X1. Butir soal kedua, X2. Butir soal ketiga, X3. Butir soal keempat, X4. Oke? Di sini untuk X kuadrat, berarti X1 kuadrat, teman-teman itu tinggal mengkuadratkan nilai dari X1 untuk siswa pertama 4 berarti dikuadratkan 16. Kemudian untuk S2 3 untuk siswa pertama dikuadratkan menjadi 9 dan seterusnya sampai X4 kuadrat. Kemudian untuk sigma X teman-teman menjumlahkan. Di sini untuk siswa pertama 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 hasilnya 14. Kemudian untuk siswa nomor 2, 4 tambah 5 tambah 4 tambah 4 hasilnya 17 dan seterusnya sampai siswa ke-10 atau responden ke-10. Kemudian untuk sigma X kuadrat, teman-teman mengkuadratkan nilai dari sigma X. Jadi 14 dikuadratkan. 14 kali 14 196. 17 dikali 17 berarti 289 dan seterusnya. Kemudian untuk jumlahnya silakan teman-teman menjumlahkan. Untuk nilai X1
41, X2 42, X3 41, X4 38, S1 kuadrat 171, X2 kuadrat 184, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menghitung nilai varian setiap butir soal. Butir soal ke-1, silakan teman masukkan rumusnya seperti ini. Nah, itu diambil ini angka-angkanya dari tabel ini. Masukkan semua. Berapa itu 5x kuadrat ke-1, silakan dimasukkan ini ya. Masukkan ke sini, pindahkan ke sini semua nilainya. Berarti butir soal ke-1 itu nilainya 0,29. Butir soal kedua 0,76, butir soal ketiga 0,49, dan butir soal keempat 0,56. Kemudian setelah teman-teman memperoleh nilai varian setiap butir soal, kemudian menghitung total nilai varian butir soal. Jadi teman-teman tinggal menambahkan 0,29 tambah 0,76 tambah 0,49 tambah 0,56, hasilnya 2,1. Itulah total nilai varian butir soal, 2,1. Kemudian teman-teman menghitung nilai varian total. Masukkan rumus seperti ini. Hasilnya 5,96. Langkah terakhir, silakan teman-teman menghitung nilai reliabilitas instrumen. Menggunakan rumus R11 sama dengan buka kurung K per K kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung 1 kurang sigma alfa B kuadrat diper alfa R kuadrat tutup kurung. Masukkan semua nilainya berapa? Yang dari sini tadi semua dimasukkan nilainya. Hasilnya R11 adalah 0,864. Reliabilitas instrumen tes kreativitas sebesar 0,864 dengan kriteria sangat tinggi sehingga dapat dikatakan instrumen tes kreativitas reliabel. Nah, lihat untuk kategorinya itu teman-teman lihat ke sini. Lihat ke ini. Lihat ke sini kriteria reliabilitasnya. Teman-teman lihat ke sini. Ini kan nilainya 0,864. Berarti sangat tinggi. Maka dapat dikatakan reliable. Kemudian, teknik yang kedua, teknik Kurder dan Richardson. Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian reliabel atau tidak. Bila jawaban yang diberikan subjek penelitian berbentuk dikotomi, seperti jawaban benar diisi dengan skor 1 dan jawaban salah diisi dengan skor 0. Jawaban-jawaban ya diisi dengan skor 1 dan jawaban-jawaban tidak diisi dengan skor 0. Untuk kriteria reliabilitasnya tesnya itu dapat teman-teman lihat di layar pada slide. Ini berdasarkan Ari Kunto tahun 2012. Rumus yang bisa digunakan untuk uji reliabilitas dengan teknik KR20 yaitu ini teman-teman bisa lihat pada layar, di mana R11 adalah reliabilitas instrumen, kemudian K adalah jumlah butir soal, VT adalah varian total, P adalah proporsi subjek yang menjawab benar atau ya pada setiap butir soal, Q adalah proporsi subjek yang menjawab butir dengan salah atau tidak. I sama dengan 1 kurang P. Kemudian untuk menghitung reliabilitas instrumen R11, terlebih dahulu ditentukan nilai varian total dan proporsi subjek yang menjawab benar atau salah pada setiap butir soal. Dengan rumus varian teman-teman bisa lihat, kemudian dengan rumus proporsinya juga bisa dilihat pada slide. Oke, kita masuk ke contoh. Seorang mahasiswa ingin menguji apakah instrumen penelitian yang ia gunakan reliabel atau tidak. Instrumen penelitian berupa tes prestasi belajar terdiri dari 11 butir soal pilihan ganda. Dengan jawaban benar mendapatkan skor 1 dan jawaban salah mendapatkan skor 0. Uji reliabilitas dengan menggunakan teknik KR20 dengan taraf signifikansi 5%. Hasil pengukuran disajikan pada tabel.
3.2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat respondennya itu ada 15, butir soal ada 11. Jika jawabannya betul diberi poin 1, jika jawaban salah diberi poin 0. Oke, kita langsung saja ya ke langkah-langkahnya ya. Pertama, menghitung skor total. Misalnya, untuk siswa yang pertama, 1 tambah 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 1. Untuk X1-nya ya, ini butir soal pertama, jadi 9. Jadi silakan teman-teman tambahkan untuk soal siswa kedua, berapa benarnya, butir soalnya berapa, sampai kepada siswa atau responden ke-15. Kemudian, setelah itu teman-teman menentukan nilai proporsi P-nya. P-nya itu dengan rumus P sama dengan S per K, di mana S adalah total skor yang benar. Ini kan yang kita lihat pertama itulah kita cari yang siswa pertama. Jadi masukkan nilainya 9 di per 11. Ini kan ada 11 soal ya. Nah, 11 butir soal. Jadi masukkan 11. Hasilnya itu 0,82. Kemudian Q-nya dengan rumus untuk mencarinya itu 1 kurang P sama dengan 1 kurang 0,82. Hasilnya 0,18. Kemudian langkah ketiganya menghitung nilai PQ. Jadi teman-teman silakan langsung mengalihkan 0,82 dikali dengan 0,18 sama dengan 0,15. Kemudian teman-teman untuk langkah keempatnya menghitung rata-ratanya dengan rumus X sama dengan sigma XI di per N sama dengan, nah ini teman-teman ambilnya dari sini, dari nilainya ini. Ini untuk butir soal yang pertama. Teman-teman bisa lihat telah dijumlahkan tadi untuk nomor 2, untuk responden yang kedua itu SI-nya itu yang benar itu dari 11 soal yang benar 8. Kemudian yang siswa atau responden yang ketiga 5 yang benar. Untuk yang benar per butir soal ya, yang ini tadi. Jadi untuk total skornya itu SI-nya itu 111. Teman-teman bisa lihat di sini, dimasukkan di sini. Lalu ini kan N ini adalah jumlah respondennya kita berapa? Ada 15. Jadi tinggal di per 15 hasilnya 7,4. Oke. Kemudian setelah teman-teman membuat rumus kayak begini, ini dicari masing-masing ini ya. Kayak P-nya itu berapa? P untuk responden yang kedua, ketiga menggunakan rumus yang ini tadi untuk P-nya. P sama dengan S per K. Kemudian Q-nya juga demikian. Sama dengan 1 kurang P. Dan seterusnya ya. Untuk rata-ratanya X ini semua jawabannya sama 7,4. Kemudian untuk XI ya, XI kurang X dikuadratkan itu, silakan teman-teman tinggal masukkan saja ini nilainya 9 dikurang 7,4 dikuadratkan hasilnya 2,56 untuk siswa atau responden yang pertama ya, dan seterusnya. Oke, kemudian yang kelima menghitung varian total. Masukkan rumusnya seperti ini, VT sama dengan sigma buka kurung SI kurang X tutup kurung pangkat 2 di per N kurang 1 sama dengan, jadi langsung saja dimasukkan jumlah totalnya tadi yang sigma, yang untuk kalau sigma ini langsung saja totalnya, jadi masukkan nilai 45,6 di per N itu 15, karena kita 15 responden dikurang 1 hasilnya 3,3. Nah, kemudian langkah terakhir kita menghitung nilai reliabilitas instrumen dengan masukkan rumus ini. R11 sama dengan buka kurung K di per K kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung VT kurang sigma P kali Q per VT tutup kurung. Teman-teman tinggal masukkan saja angka-angkanya. Hasilnya itu 0,07. Reliabilitas instrumen tes prestasi belajar sebesar 0,07 dengan kriteria sangat rendah sehingga dapat dikatakan instrumen tes kreativitas tidak reliabel. Nah, untuk kriterianya itu kan teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama tadi ya, yang ini. Kriteria reliabilitas tes. Hasilnya kan tadi 0,07.
berarti nilainya itu sangat rendah. Jadi bisa dikatakan instrumen tes kreativitas tidak reliabel. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.